Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Studi Hukum Islam hari ini yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi. Saya Malindo Anggrini Puspitasari dengan NIM 060403210079 yang akan bertugas sebagai moderator sekaligus pemateri dalam presentasi kelompok kali ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang pernikahan atau perkawinan dan permasalahannya. Namun tentunya saya tidak sendiri, yang akan ditemani oleh rekan saya. Nama saya Muhammad Rizky Kurniawan dengan NIM 0604031085. Nah, untuk materi yang pertama, di sini ada pengertian pernikahan atau perkawinan. Dari definisi nikah yang dikemukakan fuqaha, pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan yang berarti kecuali pada redaksi atau prasiologik saja. Nikah pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak milik dan menikmati faraj dan seluruh tubuh wanita itu dan dalam bentuk rumah tangga. Yang dimaksud hak milik adalah yang dapat ditemukan hampir di setiap definisi yang disebutkan fuqaha. Ialah milku al-intifa, yaitu hak memiliki penggunaan atau memakai suatu benda. Karena itu akad nikah tidak menimbulkan milku ar-raqabah, yaitu memiliki sesuatu benda sehingga dapat dialihkan kepada siapapun. Juga bukan milku al-manfa'ah, yaitu hak memiliki kemanfaatan sesuatu benda yang dalam hal ini manfaatnya boleh dialihkan kepada orang lain. Untuk materi selanjutnya ada jenis-jenis pernikahan. Yang pertama adalah nikah mut'ah. Nikah mut'ah adalah akad yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan. Dan yang kedua adalah nikah muhalil, yaitu disebut pula dengan istilah kawin cinta buta, yaitu seorang laki-laki mengawini perempuan yang telah ditalak 3 kali sehabis masa iddahnya. Dan yang ketiga adalah nikah siri. Nikah siri itu pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa memberitahukan kepada orang tuanya yang berhak menjadi wali. Dan yang keempat adalah nikah kontrak. Nikah kontrak sering disamakan dengan nikah mut'ah karena dalam pernikahannya digunakan lafaz yang sama. Dan yang kelima adalah poliandri. Poliandri adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang perempuan kepada lebih dari seorang laki-laki. Yang keenam ada poligami. Poligami adalah seorang suami yang beristri lebih dari satu orang. Yang selanjutnya ada isogami. Isogami adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bertempat tinggal di wilayah yang sama, etnis dan kesukaannya juga sama. Dan yang kedelapan ada esogami. Esogami adalah perkawinan yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang memiliki perbedaan suku, etnis, dan tempat tinggal. Esogami ini merupakan kebalikan dari isogami ya teman-teman. Dan yang kesembilan adalah monogami. Monogami adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan. Monogami adalah asas perkawinan dalam Islam. Namun demikian tidak menutup kesempatan untuk suami menikahi perempuan lebih dari satu asalkan dapat berbuat adil. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Muhammad Rizky Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perkawinan atau pernikahan, yaitu yang ke-10, kawin paksa. Kawin paksa adalah menikahkan seorang perempuan atau laki-laki dengan cara dipaksa oleh orang tuanya atau walinya, dengan pasangan pilihan walinya atau orang tuanya. Perkawinan adalah suatu akad persetujuan berdasarkan kesukaan dan kerelaan kedua pihak yang akan menjadi pasangan suami istri. Oleh karena itu, memaksa anak untuk menikah dengan pilihan walinya hukumnya adalah haram. Yang ke-11 adalah kawin lari. Kawin lari maksudnya adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang lelaki atau perempuan karena tidak direstui oleh orang tuanya, baik orang tua perempuan maupun laki-laki. Perkawinan ini jika dilakukan dengan mengikuti rukun dan syaratnya dengan benar, hukumnya adalah sah. Biasanya, wali pernikahan adalah orang yang ditunjuk oleh mempelai perempuan yang mirip dengan wali hakim. Yang ke-12 yaitu perkawinan oleh kaum homoseksual dan lesbian. Perkawinan ini merupakan perkawinan yang dilakukan oleh sesama jenis, yaitu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan.
Pernikahan jenis ini dalam agama Islam hukumnya adalah haram dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Bahkan pelakunya harus dirajam. Di Indonesia, perkawinan jenis ini tidak pernah diakui. Maka dari itu, pelakunya biasanya melakukan perkawinan tersebut di negara lain, yaitu Belanda, yang melegalkan perkawinan sejenis. Pada slide kali ini membahas tentang pernikahan atau perkawinan. Sebagai seorang muslim, pernikahan itu memang harus dilakukan pada hukum Islam. Di dalam perkawinan, wanita ditempatkan pada kedudukan yang terhormat. Dia diberlakukan sebagai manusia yang mempunyai hak-hak kemanusiaan yang sempurna. Dia harus dilamar secara layak dari wali dan keluarganya. Dia dan pria peminangnya dapat saling melihat sehingga masing-masing dapat saling mengenal. Diminta pendapatnya atau persetujuannya atas lamaran yang ditujukan kepadanya. Atas persetujuannya dan persetujuan wali atau keluarga atau pria pelamar, dilaksanakan akad nikah dengan pemberian mahar kepada wanita dari pihak suami. Mahar ini tidak boleh diusik sedikit pun tanpa izin pihak istri. Dikutip dari surat An-Nisa ayat 4. Mahar yang diberikan itu merupakan pemberian yang tidak disertai harapan menerima imbalan apapun, tanpa ada tawar-menawar seperti yang lazim berlaku dalam jual beli. Mahar itu menjadi milik istri untuk selama-lamanya. Dikutip dari Quran surat An-Nisa ayat 20-21. Pembahasan yang terakhir yaitu permasalahan dalam perkawinan. Konflik antara suami dan istri dalam hubungan rumah tangga disebabkan oleh adanya dua individu yang memiliki godaan, pandangan, dan nilai yang berbeda dalam melihat sesuatu, sehingga menyebabkan konflik sebagai akibat dari keberadaan kebutuhan, keinginan, upaya, atau tuntutan dari kehidupan luar rumah tangga yang tidak cocok atau bertentangan dengan kepribadian kita, seperti tidak sefrekuensi, tidak sependapat. Itu bisa menjadikan debat, lalu menjadi masalah dalam hubungan rumah tangga tersebut. Mungkin cukup itu saja pembahasan dari kami. Apabila kami ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.